Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat diartikan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Melihat dari rumusan tersebut yang dimaksud dengan berdasarkan kepada adalah pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, yang berikutnya tentang alasan Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Hal ini didasarkan karena setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan yang sia-sia. Dengan demikian, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, menurut Prof. Noto Nagoro, beliau mengungkapkan bahwa piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lainnya sejatinya hanya dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang beragama atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Pancasila lah bukan sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang empat lainnya hanyalah akibat saja dari sila pertama. Senada dengan itu, Mahfud MD menandaskan bahwa Indonesia bukan negara agama yang mendasar pada satu agama tertentu, sebab Indonesia juga bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa spirit keagamaannya. Nah, menurut Bapak Soekarno sendiri, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan alkulturasi budaya lain, seperti India, agama Hindu, Barat, agama Kristen, Arab, agama Islam. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Nah, setelah penjelasan singkat tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Nah, Pancasila sendiri selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah sebagai dasar filsafat negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar filsafat negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengandung wawasan dan dengan hakikat asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dimengerti, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.